Hai sahabat Indonesia, kembali lagi di Melihat Indonesia. Langsung aja yuk kita lanjut melihat transportasi tradisional di negara kita versi Melihat Indonesia. 8. Cikar. Cikar merupakan armada pertama milik Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia atau Damri yang berperan aktif saat perjuangan kemerdekaan pada tahun 1946. Armada yang ditarik oleh 2 ekor sapi ini berfungsi sebagai alat angkut logistik militer. Cikar merupakan alat transportasi darat tradisional dari Indonesia. Cikar banyak dijumpai di daerah-daerah seperti Pulau Sumatera, Jawa, dan Lombok. Berbeda dengan delman atau dokar, cikar pada umumnya ditarik oleh 2 ekor sapi dan dipergunakan untuk angkutan yang memuat barang berupa hasil bumi atau orang. Walau saat ini sudah sulit untuk ditemui, namun bagi beberapa orang, terutama di pedesaan, cikar masih digunakan sebagai alat transportasi untuk mengangkut hasil bumi, terutama di daerah-daerah yang sulit dilalui oleh kendaraan atau truk karena kondisi alam yang terjal dan bebatuan. Sapi-sapi penarik cikar mampu menarik beban yang sangat berat. Sapi-sapi tersebut pada musim penghujan dimanfaatkan untuk menarik bajak di sawah. Sedangkan pada musim kemarau, di saat para petani tidak membajak sawah, maka sapi-sapi ini dimanfaatkan untuk menarik cikar sebagai mata pencaharian sampingan para petani. Masa kejayaan Cikar Damri berakhir saat angkutan bermesin mulai digunakan secara massal di Indonesia. Dalam kegiatan usahanya, kini Damri tidak hanya menyelenggarakan pelayanan angkutan perkotaan, angkutan antar kota, angkutan khusus bandara, angkutan travel, angkutan paket atau logistik, dan angkutan keperintisan. Damri juga membuka jasa angkutan lintas batas negara yang diawali dengan membuka trayek Pontianak Kucing atau Malaysia dan Brunei Darussalam. Dalam waktu dekat akan disusul dengan pembukaan pelayanan ke Papua, New Guinea atau Jayapura Famino dan Timor Leste. 9. Angkot. Angkutan kota atau yang disingkat angkot adalah sebuah transportasi umum dengan rute yang sudah ditentukan. Tidak seperti bus yang mempunyai halte sebagai tempat perhentian yang sudah ditentukan, angkutan kota dapat berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di mana saja. Jenis kendaraan yang digunakan adalah minibus atau bus kecil. Angkutan kota mulai diperkenalkan di Jakarta pada akhir tahun 1970-an dengan nama mikrolet untuk menggantikan oplet yang sudah dianggap terlalu tua, terseok-seok jalannya, dan sering mengalami gangguan mesin sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas. Nama mikrolet sendiri dipilih sebagai singkatan gabungan dari kata mikro dari bahasa Yunani yang memiliki arti kecil dan oplet. Tetapi ada juga yang menyebut angkot untuk di beberapa daerah. Tarif yang dibebankan kepada penumpang bervariasi tergantung jauhnya jarak yang ditempuh. Umumnya sebuah angkutan kota diisi oleh kurang lebih 10 orang penumpang, tetapi tidak jarang penumpangnya hingga lebih dari 10 orang. Perilaku supir angkot yang sering berhenti mendadak dan di sembarang tempat sering dihubung-hubungkan dengan penyebab kemacetan. Terkadang juga sebuah angkutan kota selalu menepi dengan waktu yang lama untuk menunggu penumpang. Jalur operasi suatu angkutan kota dapat diketahui melalui warna atau kode berupa huruf atau angka yang ada di badannya. Angkutan kota atau angkot di Indonesia memiliki berbagai macam istilah tergantung daerah masing-masing. Mikrolet dan KWK atau Koperasi Wahana Kalpika adalah singkatan angkutan umum layaknya angkot di Jakarta. Di Surabaya, angkutan kota lebih dikenal dengan istilah bemo. Di kota Makassar dikenal dengan istilah pete-pete, sementara di Bandung dan kota Bogor, angkutan kota lebih dikenal dengan sebutan angkot. Dan di Medan dikenal sebutan sodako, serta di Malang dikenal sebutan angkota. Dan beberapa kota lainnya seperti Samarinda dan Bengkulu dikenal dengan istilah taksi. 10. Getek. Di Jakarta, getek dikenal sebagai perahu tradisional yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya yang terpisah oleh kali atau sungai. Tak hanya di Jakarta, Solo juga merupakan daerah yang masih menggunakan getek sebagai salah satu alat transportasinya.
khusus di ibu kota, perahu getek merupakan alat transportasi air yang keberadaannya sudah cukup lama. Perahu getek ini sering digunakan oleh warga pesisir Sungai Ciliwung untuk menyeberang tanpa harus memutar jauh untuk mencari jembatan. Pada era 80-an, perahu getek banyak dijumpai di sungai atau kali di Jakarta. Namun keberadaannya mulai terkikis oleh kemajuan zaman. Perahu getek ini terbuat dari kayu atau bambu yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat mengapung di air dan bawa beban. Tenaga yang digunakan oleh perahu getek ini adalah tenaga manusia. Ada beberapa cara untuk menggerakkan perahu getek. Yang pertama, pengemudi akan mengayuh dari satu titik menuju titik lainnya dengan menggunakan kayu panjang yang fungsinya sebagai alat untuk menggerakkan perahu getek. Cara kedua yaitu dengan mengikatkan tali pada kedua sisi sungai. Jadi pengemudi tinggal menarik tali tersebut hingga perahu sampai di titik seberang. Perahu getek juga dilengkapi dengan atap terpal yang berfungsi untuk mencegah penumpang kehujanan dan panas sinar matahari. Dengan tarif yang cukup murah yaitu rata-rata Rp3.000 sekali perjalanan, menjadi senjata ampuh para pengemudi perahu getek untuk menarik minat penumpangnya. Tentu saja tarif ini bukan tarif flat, semuanya tergantung jarak atau lebar sungai yang ditempuh. Walaupun keberadaan yang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman, jumlah perahu getek ini sudah semakin sedikit. Banyaknya sarana transportasi baru yang lebih memudahkan penumpang tidak menyurutkan semangat pengemudi perahu getek untuk tetap setia menunggu penumpang di dermaga kecil yang tersusun dari tangga kecil yang terbuat dari kayu. Nah sahabat Indonesia, jadi itulah 10 transportasi tradisional yang ada di negara kita versi Melihat Indonesia. Di zaman yang begitu modern ini, bisnis transportasi berkembang dengan sarana dan sistem transportasi yang canggih dan nyaman. Semakin banyak ditemui berbagai alat transportasi canggih di berbagai negara. Hal ini dilakukan agar masyarakat menjadi nyaman menggunakan transportasi umum. Alat transportasi yang ketinggalan zaman semakin tersisih. Di Indonesia pun demikian. Namun ternyata di Indonesia, alat transportasi tradisional atau yang khas di suatu kota masih banyak yang bertahan dan harus terus dilestarikan. Sekian tayangan Melihat Indonesia kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menambah informasi kalian tentang negara tercinta kita ini. Sampai jumpa, salam Indonesia.